Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kegiatan pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang kehidupan masyarakat pada masa praaksara. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, kamu diharapkan mampu menjelaskan kehidupan masyarakat pada masa praaksara. Zaman praaksara disebut juga zaman sebelum adanya tulisan. Dikarenakan tidak ditemukan sumber tertulis mengenai keberadaan zaman ini, maka kita dapat mengetahui keberadaannya melalui fosil dan artefak. Fosil merupakan sisa tulang belulang dari masa praaksara. Bisa sisa tulang belulang manusia dan hewan yang hidup pada masa itu. Kemudian artefak. Artefak merupakan hasil kebudayaan yang dihasilkan oleh manusia purba pada zaman itu. Dari awal bumi terbentuk hingga saat ini, sebenarnya bumi masih mengalami perkembangan. Dan perkembangan bumi ini dapat dijelaskan melalui skala waktu geologi. Skala waktu geologi terbagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah kurun. Kurun merupakan skala terbesar dalam skala waktu geologi dengan rentang waktu yang paling lama. Kurun terbagi 2, yaitu Arkaikum dan Fanerozoikum. Di kurun Arkaikum, di permukaan bumi masih panas dan belum ada kehidupan. Jadi di kurun Arkaikum ini, bumi itu masih berbentuk cairan seperti lava, sehingga belum ada ditemukan kehidupan. Dan di kurun Fanerozoikum, kehidupan awal mulai muncul. Yang kedua adalah era. Era ini terbagi 3. Yang pertama adalah era Paleozoikum. Di era Paleozoikum telah muncul hewan yang bernama Trilobita. Kamu bisa melihat contoh fosil Trilobita itu di sebelah kanan ini. Di sebelah kiri kamu ya berarti ya kalau dari kamu melihat. Dan ditemukan pula tumbuhan paku. Kemudian ada reptil dan amfibi. Era yang kedua adalah era Mesozoikum. Di era ini ditandai kemunculan reptilia raksasa atau dinosaurus. Kemudian adanya mamalia dan tumbuhan berbunga. Era yang ketiga adalah Neozoikum, ditandai dengan munculnya hewan primata di bumi. Di era ini terjadi kepunahan massal dan munculnya hewan tumbuhan jenis yang baru. Di saat kepunahan massal ini terjadi, di situ juga dinosaurus punah diakibatkan oleh perubahan iklim yang ekstrim. Selain itu, kemunculan manusia purba pertama juga ada di era Neozoikum. Kemudian periode dan kala atau zaman. Periode tergolong skala waktu yang lebih muda jika dibandingkan dengan era. Dan yang keempat adalah zaman atau kala yang merupakan skala geologi terbaru. Jadi, tadi bisa disimpulkan bahwa skala waktu geologi terdiri dari kurun, kemudian era, periode, dan kala. Nah, berdasarkan hasil kebudayaan, dibagi menjadi beberapa zaman. Zaman yang pertama adalah zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Berdasarkan hasil kebudayaan di zaman Paleolitikum, ditemukan alat-alat yang berasal dari batu. Namun, alat-alat ini masih sangat kasar. Contohnya adalah kapak genggam. Kemudian ada zaman Mesolitikum atau zaman batu tengah. Di sini juga masih ditemukan adanya kapak genggam. Namun, ada alat-alat yang lebih bervariasi. Alat dari tulang, kemudian alat-alat serpih yang dimanfaatkan untuk keperluan berburu. Kemudian adanya zaman Neolitikum dan zaman Megalitikum. Ini zaman batu muda. Zaman Neolitikum itu adalah zaman batu muda dan zaman Megalitikum adalah zaman batu besar.
Di sini ditemukan batu-batu besar sebagai bentuk hasil kebudayaannya. Contohnya itu adanya menhir, dolmen, dan arca dari batu. Dolmen, seperti gambar yang kamu lihat, dolmen ini merupakan meja yang terbuat dari batu, raksasa ukurannya gede, untuk persembahan hewan untuk dikorbankan terhadap roh leluhur atau roh nenek moyang. Kemudian adanya zaman perunggu. Nah, di zaman ini ditemukan banyak alat-alat yang terbuat dari perunggu. Indonesia mengalami zaman perunggu tanpa melalui zaman tembaga terlebih dahulu. Berbeda dengan Eropa yang mengalami 3 fase zaman logam, yaitu tembaga, perunggu, dan besi. Hasil temuan di zaman ini adalah alat-alat dari perunggu sesuai dengan namanya tadi, seperti kapak corong, nekara, dan arca perunggu. Dan yang terakhir, yang merupakan tahap akhir dari masa pra-aksara itu adalah zaman besi. Zaman besi ini di zaman ini telah dikenal teknik peleburan besi, tentunya lebih modern dibandingkan zaman-zaman sebelumnya. Sehingga di sini bisa disimpulkan bahwa berdasarkan hasil kebudayaannya, zaman di Indonesia itu dibagi menjadi zaman batu dan zaman logam. Nah, untuk materi kita sampai di sini. Nah, yang menjadi tugas kamu itu adalah kamu harus bisa menemukan apa saja nilai-nilai kebudayaan yang berasal dari zaman pra-aksara namun masih relevan atau masih sesuai dengan kondisi negara kita atau kondisi Indonesia pada masa sekarang ini. Sebagai contoh itu adanya nilai luhur gotong royong. Dari dulu, dari zaman batu, masyarakat sudah mengenal teknik pembagian kerja. Nah, nanti kita pelajari di masa berburu dan mengumpulkan makanan, di sana telah ada pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan. Nah, di sini muncul adanya nilai gotong royong. Nah, itu adalah salah satu contoh nilai-nilai kebudayaan dari masa pra-aksara yang masih relevan atau masih sesuai dengan masa kini. Nah, kamu tinggal mencari nilai-nilai apa saja yang masih relevan itu dan dijelaskan dengan bahasa kamu sendiri. Namun, jika ada sesuatu hal yang kurang kamu pahami, silahkan kamu bertanya. Jangan malu-malu, boleh via chat, melalui WhatsApp, ataupun saat kamu datang ke sekolah, kita ketemu dan boleh kita bahas mengenai pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatian anak-anak ibu sekalian. Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam pemaparan materi ini. Ibu akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.